Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, izin memperkenalkan diri. Nama Taruni Remaja Alia Lailun Rohmah, notar 220232 dari kelas MTJ 2.3. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang unsur teknis inspeksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. Lampiran 3 mengenai unsur teknis inspeksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. Unsur teknis utama. Bagian sistem penerangan. 1. Lampu utama kendaraan. Ada dekat dan jauh. Metode pemeriksaan. Aktifkan lampu utama dan periksa apakah semua lampu utama bisa dimatikan dengan satu klik dengan saklar. Nilai, ukur, dan jumlah. Lampu dekat atau lampu jauh dapat menyala sesuai fungsinya, baik kiri maupun kanan. Sasaran: angkutan orang umum dalam trayek angkutan barang. Keterangan: dilakukan sekurang-kurangnya oleh 2 orang petugas. Yang kedua, lampu penunjuk arah atau sein. Metode pemeriksaan berfungsi saat tuas menunjuk arah diaktifkan. Lampu petunjuk arah menyala dengan kelap-kelip. Sasaran: angkutan orang umum dalam trayek angkutan barang. Keterangan: lampu berwarna kuning tua dilakukan sekurang-kurangnya oleh 2 orang petugas. Yang ketiga, lampu rem. Metode pemeriksaan berfungsi ketika rem diaktifkan baik kiri maupun kanan, memancarkan cahaya merah stabil, tidak buram, tidak terganggu oleh pengoperasian lampu lain. Nilai, ukur, jumlah. Lampu rem berfungsi dengan baik, dapat menyala baik kiri maupun kanan. Sasaran: angkutan orang umum dalam trayek angkutan barang. Keterangan: dilakukan sekurang-kurangnya oleh 2 orang petugas. 4. Lampu mundur. Berfungsi ketika penerus dapat digunakan pada posisi mundur atau R. Nilai, ukur, jumlah. Lampu mundur menyala saat penerus daya digunakan pada saat posisi mundur R. Sasaran: angkutan orang umum dalam trayek angkutan barang. Keterangan: lampu berwarna putih atau kuning muda, dilakukan sekurang-kurangnya oleh 2 orang petugas. Sistem pengereman. Rem utama. Metode pemeriksaan. Jalankan kendaraan dengan kecepatan secukupnya. Apakah berhenti saat rem diaktifkan? Nilai, ukur, jumlah. Rem berfungsi dengan baik. Sasaran: angkutan orang umum dalam trayek angkutan barang. Keterangan: dilakukan sekurang-kurangnya oleh 2 orang petugas. 6. Rem parkir atau parking brake. Metode pemeriksaan: aktifkan rem parkir, gerakan kendaraan secukupnya untuk mengidentifikasi fungsi rem parkir. Nilai, ukur, jumlah. Rem berfungsi dengan baik. Sasaran: angkutan orang umum dalam trayek angkutan barang. Keterangan: dilakukan sekurang-kurangnya oleh 2 orang petugas. C. Badan kendaraan. Kondisi kaca depan. Metode pemeriksaan: periksa kondisi permukaan kaca depan, apakah ada retakan. Nilai, ukur, jumlah. Permukaan kaca rata, jelas untuk melihat keluar, tidak ada retakan. Sasaran: angkutan orang umum dalam trayek angkutan barang. Keterangan: kondisi kaca depan. D. Sistem roda ban. Kondisi ban. Metode pemeriksaan: periksa apakah terdapat sayatan, penyokan atau benjolan, terungkapnya kerangka kawat atau terpisahnya alur. Pemasangan ban sudah sesuai, kondisi tangkai katup dan tepi-tepinya ban tipis. Nilai, ukur, jumlah. Tidak ada sayatan, tidak ada bagian yang mengelupas, tidak ada benjolan atau penyokan. Keempat ban harus memiliki ukuran yang sama. Kedalaman alur minimal 1 mm pada seluruh bagian tapak ban. Sasaran: angkutan orang umum dalam trayek angkutan barang.
Keterangan, untuk mengecek kedalaman alur minimal apabila tidak menggunakan alat adalah dengan melihat tanda atau simbol segitiga pada sisi luar ban original. Jika simbol segitiga sudah tidak utuh, berarti kondisi kedalaman alur ban di bawah 1 mm. Perlengkapan 9 sabuk keselamatan di kursi pengemudi. Metode pemeriksaan berfungsi mengunci pada saat dihentakkan secara mendadak untuk tempat duduk pengemudi. Nilai ukur jumlah. Mengunci saat dihentakkan untuk tempat duduk pengemudi. Sasaran, angkutan orang umum dalam trayek angkutan barang. Keterangan, sabuk keselamatan. 10. Dimensi muatan. 1. Periksa apakah lebar muatan melebihi lebar bak muatan kendaraan. Periksa apakah tinggi kendaraan beserta muatan yang tidak melebihi 1,7 kali lebar kendaraan dengan maksimal tinggi 4,200 mm. Periksa apakah bobot muatan tersebar di seluruh platform kendaraan. Nilai ukur jumlah. Dimensi muatan harus memenuhi 1. Lebar muatan tidak boleh melebihi bak muatan kendaraan. 2. Tinggi kendaraan beserta muatannya tidak melebihi 1,7 kali lebar kendaraan dengan maksimal tinggi 4,200 mm. Bobot muatan harus disebar di seluruh platform kendaraan memenuhi aspek keseimbangan muatan. Sasaran angkutan barang. 11. Pemenuhan persyaratan umum, plakat dan simbol kendaraan pengangkutan bahan berbahaya dan beracun atau B3. Metode pemeriksaan, periksa apakah kendaraan pengangkut bahan berbahaya dan beracun B3 memenuhi persyaratan umum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nilai ukur jumlah. Pemenuhan plakat dan simbol pada kendaraan pengangkutan bahan berbahaya dan beracun harus sesuai. Bentuk, ukuran, penempatan. Sasaran angkutan barang. Keterangan mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 725 AJ 302 DRJT 2004 tentang penyelenggaraan pengangkutan bahan berbahaya dan beracun. Unsur teknis penunjang. A. Pengukur kecepatan speedometer. Pengukuran kecepatan atau speedometer. Jalankan kendaraan dengan kecepatan secukupnya. Apakah jarum penunjuk dengan kecepatan berfungsi dengan baik? Nilai ukur jumlah. Pengukur kecepatan berfungsi dengan baik. Sasaran angkutan orang umum dalam trayek angkutan barang. Keterangan, kendaraan dapat dijalankan oleh pengemudi yang bersangkutan. Petugas mengamati panel pengukur kecepatan. B. Sistem penerangan, lampu posisi, berfungsi ketika lampu utama diaktifkan. Nilai ukur jumlah, lampu posisi penerangan kendaraan dapat menyala sesuai fungsinya saat lampu utama dihidupkan. Sasaran, angkutan orang dalam trayek dan angkutan barang umum. Keterangan, lampu penerangan posisi depan berwarna putih, lampu penerangan posisi belakang berwarna merah. C. Bagian badan kendaraan, kaca spion. Periksa apakah terdapat kaca spion. Nilai ukur jumlah, berjumlah 2 buah atau lebih, dibuat dari kaca atau bahan lain yang dipasang pada posisi yang dapat memberikan pandangan ke arah samping dan belakang dengan jelas tanpa mengubah jarak dan bentuk objek yang terlihat. Sasaran angkutan orang umum dalam trayek angkutan barang. 15. Penghapus kaca atau wiper. Berfungsi pada saat tuas diaktifkan. Kedua, penghapus kaca wiper berfungsi dengan baik, dilengkapi dengan alat penyemprot air. Sasaran angkutan orang umum dalam trayek angkutan barang. Keterangan, karet wiper harus bagus menghapus kaca dengan bersih. 16. Klakson berfungsi pada saat tombol klakson ditekan. Mengeluarkan suara saat tombol klakson ditekan. Tombol klakson sesuai bawaan pabrik. Sasaran angkutan orang dalam trayek angkutan barang, bukan tombol klakson tambahan. Kapasitas tempat duduk. Kesesuaian kapasitas tempat duduk. Metode pemeriksaan disesuaikan dengan bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor. Nilai uji jumlah tempat duduk harus sesuai dengan yang tertulis dengan bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor. Sasaran angkutan orang umum dalam trayek. E. Perlengkapan kendaraan bermotor. Ban cadangan. Periksa apakah ban cadangan tersedia dan memiliki urutan yang sama dengan ban yang terpasang pada kendaraan. Ban cadangan tidak dalam keadaan rusak.
kempes kendala alur minimal 1 mm pada seluruh bagian tapak ban. Sasaran angkutan orang dalam trayek angkutan barang. Segitiga pengaman. Periksa apakah terdapat segitiga pengaman. Terdapat segitiga pengaman berwarna merah dengan jumlah plastik kedua mengeluarkan cahaya pada saat terkena sinar lampu pada malam hari. Sasaran angkutan orang umum dalam trayek angkutan barang. Dongkrak. Metode pemeriksaan. Periksa apakah terdapat dongkrak dan dapat berfungsi dengan baik dengan dicoba mengaktifkan dongkrak secukupnya. Nilai ukur jumlah dongkrak ada. Sasaran angkutan orang umum dalam trayek angkutan barang. Pembuka roda. Periksa apakah terdapat pembuka roda. Pembuka roda ada. Sasaran angkutan orang umum dalam trayek angkutan barang. Lampu senter. Periksa apakah terdapat lampu senter dan dapat berfungsi dengan baik. Lampu senter paling sedikit 2 buah dan dapat berfungsi dengan baik. Sasaran angkutan orang umum dalam trayek angkutan barang. Fasilitas tanggap darurat. Pintu darurat. Periksa apakah terdapat pintu darurat untuk mobil bus yang mempunyai jumlah tempat duduk sekurang-kurangnya 27 buah dan pintu darurat dicoba dibuka minimal lebar 430 mm. Terdapat pintu darurat dapat berfungsi dan terdapat petunjuk cara membuka. Jendela darurat. Periksa apakah terdapat jendela darurat sekurang-kurangnya 1 buah pada sisi kanan dan kiri untuk tempat duduk tidak lebih dari 26 kursi. 6 buah kursi, 2 buah pada sisi kanan dan kiri untuk tempat duduk berjumlah 27 sampai dengan 50 kursi. 3 buah pada sisi kanan dan kiri untuk tempat duduk berjumlah 51 sampai dengan 80 buah kursi. 4 buah pada sisi kanan dan kiri untuk tempat duduk lebih dari 80 buah kursi. Ukuran jendela darurat minimal 2 sisi. Terdapat jendela darurat dan tidak ada penghalang. Alat pemukul atau pemecah kaca atau martil. Periksa apakah terdapat alat pemukul pemecah kaca martil yang terpasang pada setiap jendela. Paling sedikit berjumlah 1 orang pada setiap 1 jendela atau sisi jendela. Palu atau martil pada salah satunya ujungnya lancip dan berbentuk lancip. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.